Anda menemukan cara jualan yang scalable. Bukan jualan, tapi Anda nemu cara jualan yang scalable. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Maaf menyimpang, pertanyaan anak muda menurutku Denny saat memulai bisnis di masa muda, apakah memiliki relationship seperti pacaran begitu menghambat proses self-development kita? Jawabannya adalah enggak sebenarnya. As long as semuanya bisa saling support. Kalau Anda nanya Pak Hermanto, kemarin itu, lucu. Tim saya usianya, tadi Andrew ada di sini gak ya? Andrew ini kayaknya nonton deh. Usia baru berapa Andrew? 23 kalau nggak salah. Nanya ke Pak Hermanto, kesempatan pertama ketemu Pak Hermanto nanya, ada tips gak buat saya usia 23 ini supaya bisa lebih sukses? Pak Hermanto jawabnya apa? Udah buruan merit. Karena kalau Anda cepat merit, 23 merit, habis itu langsung fokus dari umur muda udah fokus kerja tuh. Dia bilang gitu. Jadi, it's really depend. Tapi kalau Anda ketemunya relationship dengan pacar yang toxic, wah itu mau sampai mau dari awal mau sampai akhir pun, mau sudah punya bisnis pun tetap aja nanti kayak Johnny Depp sama Amber. Iya kan? Itu udah punya karir pun juga jebol itu kalau udah kayak begitu. Terus sebenarnya gimana cara skill bisnis yang cuma jualan jadi bisnis besar? Harus bikin funnel, back end, running ads? Enggak. Enggak, sebenarnya Anda mesti tahu dulu marketnya seberapa besar. Kalau marketnya kecil kan nggak bisa di-scale. Ya, oke. Satu, marketnya harus besar. Anda menemukan cara jualan yang scalable. Bukan jualan, tapi Anda nemu cara jualan yang scalable. Kalau misalkan sekarang jualannya begini, gimana caranya supaya saya bisa menjangkau semua market tadi? Makanya ditahu dulu dong, marketnya besar atau enggak. Kalau marketnya besar, oke, dan marketnya di Indonesia gede banget nih. Tapi, saya baru segini doang nih. Oh, berarti potensinya kan gede nih. Gimana caranya untuk menjangkau ini semua? Kan bukan dengan cara jualan. Anda mesti melakukan strategi kan untuk menjangkau ini semua. Nah, itu pikirin caranya. Kalau misalnya, wah, kalau kayak gitu sih modalnya butuh banyak itu, kenapa Anda butuh investor kan? Gitu caranya. Kemudian pada step awal, aku ingin jadi content creator. Itu hanya butuh modal internet dan konsisten niche aja. Karena belum punya produk. Ya, butuh handphone ya, buat upload ya. Itu aja sih, cukup sih. Nggak ada masalah. Kalau saya sih akan selalu start dari konten. Mau nggak mau. Anda lihat saya dari awal, itu selalu start dari konten. Nih ya, saya kasih lihat lagi ya. Saya kasih lihat lagi sebentar. Maybe supaya Anda dapat inspirasi di sini. Nah, di 2004, 2005, saya start konten saya kayak begini. Ini Anda lihat nih, Sportindo Magazine. Ya, Sportindo Magazine. Sportindo is my company. Ya, ini Sportindo Magazine. Ini Mr. Olympia yang tadi itu. Oke. Nah, jadi ini saya bikin ini. Nggak punya namanya Instagram dan sebagainya, kagak ada. Nah, ini yang saya lakukan. Gitu. Saya bikin konten dalam bentuk majalah. So, I'm a content creator since 2004, teman-teman. Ini yang saya tadi kan Sportindo Magazine yang tadi. Ya, jadi saya udah jadi content creator udah bentar lagi udah 20 tahun saya bikin jadi content creator. Tapi di industri saya ya. Bukan content creator yang kayak selebgram gitu-gitu, enggak sih. Saya enggak kesana. Karena saya doing it for business. Content creator saya itu untuk bisnis. Maka dari itu, kalau Anda baca ini nanti, ini bukan tentang sesuatu yang kayak Anda jadi selebgram atau jadi seleb TikTok dan sebagainya. Ini lebih ke fundamental bisnisnya. Oke. Stucknya udah dicoba belum? Harus coba dulu biar ketahuan. I think I agree with you. Kemudian masih kelola dana FTMO? Enggak. Kemarin saya lagi belajar strategi baru dan akun saya blow up. So hopefully soon akan bisa lagi ya. Hopefully soon. Pernah kepikiran banyak plan dan malah jadi bingung mana yang dieksekusi dulu, gimana kok Denny tentukan mana yang dulu dieksekusi? Oke, saya it's a very good question. Saya kayak gitu dulu. Bahkan ketika membangun Tribelio, saya punya banyak ide. Kayak ini dibangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini. Punya privilege as founder and CEO, bisa minta macam-macam. Gitu. Tetapi dalam perjalanan ini, saya belajar banyak hal. Jadi membangun Tribelio membuat saya tahu fokus, tahu goal yang mana. Oke, perhatikan baik-baik. Jawabannya begini.
apa yang menjadi North Star metrik Anda ketika Anda membangun sebuah perusahaan? Misalnya, kalau fokusnya Tribelio, misalnya ya, kalau fokusnya Tribelio secara company, valuasi terjadi gara-gara jumlah user, maka plan apapun yang dibuat, pertanyaannya adalah apakah yang plan A atau plan B atau plan C ketika dieksekut akan menambah jumlah user. Jadi banyak plan tadi ujungnya adalah apa yang menjadi North Star metric dari perusahaan saya. Itu cara milihnya. Kalau saya meluncurkan fitur ini, apakah fitur itu cuma nice to have atau bisa memberikan impact jumlah user akan naik? Itu cara mikirnya kayak gitu. Sehingga dari situ Anda bisa punya matrix bahwa oh ini cuma nice to have kok. Ini cuma kayak kalau dipakai, dipasang, dibangun, dijalankan kayaknya seru aja. Tapi memiliki impact nggak terhadap roadmap dari company Anda? Nah, itu cara pikirnya. Hopefully menjawab. Tribelio page sama dengan landing page. Yes. Sebagai produsen dimana yang meningkatkan banyak reseller. Ya, lakukan activity recruiting reseller kan? Oke. Stucknya nemuin problem di market. Udah nanya sama market, oke, tapi problem mereka berbeda-beda gimana? Oke. Mungkin Anda mengambil samplingnya, coba ditulis lagi ya, Rahadi Sakum ya. Coba ditulis lagi, problemnya siapa dan problemnya apa? Maybe saya bisa membantu Anda summarize malahan. Sebelum kita akhiri sesi ini, karena sudah mepet waktunya, harusnya udah habis ya. But I wanna help you. Coba ditulis deh di situ. Marketnya ini, problemnya ini. Atau mungkin bahkan cara nanyanya. Maybe cara nanyanya salah. Gimana cara bikin konten yang bikin audiens relate, engage, dan beli? Oke, bikin audiens relate tuh gampang. Sebutin problemnya. Sehingga mereka akan merasa, iya ya ini problem saya. Itu. Oke. Nah, beli adalah kalau Anda ngasih lihat bahwa tujuannya ke sana, dream-nya ada, dan produk Anda itu bisa membawa ke dream itu. Dan mereka paham. Oh iya ya, kalau pakai produk itu bisa nyampe situ, masuk akal. Nah, itu dia beli. Ya, itu ya. Hopefully terjawab ya, teman-teman ya. Cuman kunci dari konten satu sebenarnya. Kunci dari konten satu. Anda rutin bikin konten. Bayangin aja nih. Kalau Anda bikin konten seminggu sekali, dan kompetitor Anda bikin konten seminggu tiap hari, mana yang diingat oleh market? Yang setiap hari kan, jelas kan? Maka dari itu, yang saya lakukan sama. Kenapa saya bisa menjadi ya personal branding saya seorang digital marketer? Kenapa nggak ada orang kedua yang strong dalam konteks personal brandingnya? Karena saya ngelakuin konten kayak begini setiap hari. Saya posting di YouTube itu setiap hari. Hari ini nggak posting di YouTube karena Sabtu dan Minggu tim saya libur. Saya IG live. Ya kecuali saya lagi traveling ya, nggak bisa IG live. Kayak kemarin ada DM Elite dan sebagainya. Malam ya saya nggak bisa IG live. Tetapi kebanyakan waktu saya ada live seperti ini. Dan gimana caranya kompetitor ngejar saya kalau mereka ngelakuin setiap hari aja baru sama dengan saya? Ya kan? Untuk melebihi itu setengah mati. Saya ada di mana-mana, ada di podcast, ada di TikTok, ada di Spotify, ada Apple Music, ada semuanya, you name it, ada semua. Jadi kalau dicari Denny Santoso di Google di mana-mana itu muncul. Nah, itu agak challenging buat orang melawan personal branding itu. Itu yang harusnya Anda pikirin as a content creator. Rutin. Nah, kalau nggak bisa rutin, nggak bisa. Nggak jadi-jadi. Or, Anda akan disalip sama yang rutin. Kok kalau buat konten gado-gado campur di gitu bagus apa buruk? Ya bingung, aku fokus satu niche. Oh harus satu, nggak bisa. Saya dulu pernah mencoba bermacam-macam, gado-gado. Kalau Anda, siapa di sini yang sudah follow saya dari zaman Twitter? Nah kalau ada orang-orang yang follow dari zaman Twitter, dulu tahu tuh, awal banget saya mulai di Twitter, mungkin Anda follow saya udah mulai Twitter ngebahas diet. Kalau Twitter ngebahas diet itu saya mulai fokus. Sebelumnya saya random. Personal tweet, ngomongin bisnis, ngomongin relationship, cara cari cewek, kayak gitu. Ngomongin bisnis, ngomongin diet, mix semuanya. Gak naik-naik gitu. Naik sebentar turun. Sampai akhirnya saya bilang, kok begini ya? Saya udah endorse naik turun. Akhirnya saya bilang, oke deh, saya suka ngomongin yang lain-lain, ngomongin bisnis, ngomongin lain-lain, saya suka. Tapi saya mau membangun Twitter saya itu untuk kemarin untuk diet, untuk fitness and diet. So saya stop ngomongin yang lainnya.
Meskipun suka, saya stop. Saya ngomongin tentang diet. Di bio saya tulisin apa? Fat loss expert. Udah. Habis itu udah naik gitu. Cepet banget sampai masuk TV saya. Mulai dari 2009, 2010, di 2000 ya, habis itu 2011, 12 itu dunia fitness, 2013 saya masuk TV, punya TV show saya. Gitu. Kok pertanyaan terakhir. Kemudian ini kan membuka perusahaan jasa. Istilahnya pernah gagal juga kan berkali-kali, lantas pernah membuat klien kecewa dan bagaimana cara mengembalikan trust mereka. Jasa yang mana ya? Kalau kelas itu ya jasa saya kelas sih. Saya nggak pernah buka jasa yang terima klien kemarin. Kalau sekarang sih ada di Idea Cloud ya. So it's under Idea Cloud. Kalau klien kecewa, I don't know, maybe you can work for free, maybe untuk mengembalikan trust mereka. Kalau misalkan sampai gagal gitu, maybe you can work for free, kasih ke mereka begitu to gain their trust back. Ya, jadi itu. Saya Irwan ya, makanya Rahadi Sakum, yuk ditunggu nih, makanya yuk sebentar lagi saya harus close nih karena harusnya sejam aja dan ini udah lebih dari sejam. Oke, so apalagi nih teman-teman yang jadi untuk skill bisnis kita mesti nemuin cara jualan dan cara ngejangkau market dalam jumlah besar. Cara jualan ini pakai lead atau webinar funnel, pakai semuanya. Let's say Anda menemukan webinar funnel works. Oke, itu satu. What if Anda cari cara kedua? Anda cari cara ketiga? Anda cari cara keempat? Maybe dengan partnership, maybe dengan partnership. Kemarin saya punya teman gitu. Dia cari partnershipnya bukan cuman dari funnel doang, tetapi dari kayak saya tadi Dream 100. Maybe dengan Dream 100 maybe. Gitu. Jadi nggak harus cuma satu. Cara dua, cara ketiga, cara keempat diterusin sehingga akhirnya Anda bisa menemukan funnel 1, funnel 2, funnel 3, funnel 4 dan yang penting Anda ketemu CAC-nya. Nah, Anda harusnya sering ya dengerin saya ngomongin tentang CAC ya. Cost of User Acquisition. Jadi funnel 1 pakai webinar. Oh, kalau saya pakai webinar, saya bisa tahu nih bahwa saya akan mendapatkan customer kalau saya spending duit segini. Kalau pakai partnership segini. Kalau pakai KOL atau endorse segini. Kalau pakai yang lain segini. Jadi akan ketemu tuh. Tek. Harganya berapa. Jadi Anda bisa prioritas nih. Begitu saya dapat budget iklan atau budget dari investor, saya jadi punya data. Saya akan pakai 4 cara ini. Di sini akan dapetin segini, di sini segini, di sini segini, di sini segini. Kalau penjualan Anda sudah fix, misalkan dapat duit 100.000 ya, untuk CAC-nya 100.000 dan penjualan Anda 1 juta, let's say fix 1 juta. Maka ketika Anda menemukan funnel A, B, C, D dengan CAC yang berbeda-beda, maka Anda bisa menghitung ROI Anda mana yang lebih cepat, mana yang lama. Maybe this is short term profit. Ini lebih long term profit. Jadi lebih kompleks ya. Ya ini udah ngomongin lebih detail lagi sih. Hopefully Anda paham. Bahas tentang build atau gain mass. Maksudnya gain mass itu apa? Massa otot. Kita lagi ngomongin massa otot tadi. Gimana kok ngejar engage di IG lama yang udah random banget postingannya? Atau lebih baik bikin akun baru yang fokus satu niche? I think follower berapa ya? Kalau follower belum gede-gede banget, hajar aja sih. YouTube saya di 2017 atau 2018 ya kemarin ya. 2017 atau 2018. YouTube saya yang Denny Santoso itu isinya fitness and diet. Kemudian ada hipnosis. Kalau Anda lihat di playlist saya ada yang sulap dan hipnosis. Karena saya dulu adalah stage hipnosis. Jadi ngisi wedding untuk hipnosis. Waktu itu saya berpikir untuk create new account. Jadi saya punya YouTube account yang kedua. Namanya Denny Santoso _digital marketer. Tapi naikin followernya setengah mati. Lama banget. Saya nyoba berbulan-bulan tuh kayak lama sekali gitu. Akhirnya saya decide, saya posting di situ, di video di situ, saya kembali ke channel saya yang lama. Jadi maybe Anda bisa lihat YouTube saya yang Denny Santoso _digital marketer. Itu banyak konten tentang digital marketing juga sih kemarin itu. Itu artinya di sekitar 2017-an. Nah, akhirnya saya balik ke yang sekarang, dan yang sekarang dari 30.000, 33.000, sekarang udah lebih 350.000 kan. Jadi for me adalah kayak ya udahlah, nggak masalah lah. Siapa tahu di situ ini saya tabrak, habis itu saya growth. Nggak masalah sih. Itu udah 33.000. Strategi exit kode ini di Revenue seperti apa? Ada 2 pilihan sebenarnya. Satu bisa exit dibeli. I don't know, dibeli. Kita lagi pikirin. Ada satu lagi IPO. But
my goal adalah untuk bawa Tribelio itu go global sebenarnya. Saya pengen go global sih. Indonesia first, habis itu go global. Targetnya seperti itu sebenarnya. Kok IG ada saya udah di blog Instagram, apa bisa diperbaiki? IG Ads, IG Ads ya, IG Ads udah di blog di Instagram. Lo biasanya kalau di blog itu kan bisa report, bisa appeal, bisa komen sama mereka, jadi nggak ada masalah. Bisa sih, IG saya atau Instagram saya atau Facebook saya sering kok di blog. Kadang-kadang mereka ngeblok itu karena salah aja. Kemarin itu sempat 7 kali di blog, kebayang ya? Di blog dibuka. Karena katanya lagi ada robot yang buat ngebersihin akun bodong something gitu. Jadi sempat sebel juga gitu kan. Ya kayak gitu 7 kali kalau nggak salah kata tim saya. Jadi by mistake itu di blog. IG saya aneh, nggak bisa live IG dari nggak bisa melakukan live story-nya orang lain. Coba nanya, saya nggak tahu sih. 5-4 minutes ya teman-teman ya. Solusinya gimana? Solusinya adalah ngobrol sama mereka, sama support mereka. Ngobrol sama support mereka. Itu nggak bisa lain sih. Mana nih Rahadi Sakum? Ini kita nungguin rame-rame nih, 100 orang nungguin Rahadi Sakum. Makanya kadang-kadang ya teman-teman ya, kita itu punya problem. Harus bisa nanya dengan detail sebenarnya. Jadi jangan cuma nanya itu bahwa saya stuck. Karena kalau misalkan Anda cuma bilang saya stuck, orang lain juga nggak bisa bantu. Mau jawab apa coba? Kalau Anda bilang saya stuck, teman-teman di sini tadi lihat kan, kalau dia mengatakan saya udah nanya market dan sebagainya, terus habis itu masih bingung aja. Ya kita nggak bisa bantu. Unless bingungnya disebutin dong, bingungnya di sini toh, baru kita bisa bantu. So remember, ketika Anda mentoring sama orang lain, Anda mesti tahu mesti nanya apa. Ada yang bilang there's no such thing as stupid question. Ada yang bilang kayak begitu. Tapi there is a stupid question. Kalau Anda bisa nge-google itu, ya harusnya nggak usah ditanyakan. Kalau bisa di Google. Yang harus Anda tanyakan harus yang smart beneran. Beneran sih, ini beneran. Saya nggak mau bermulut manis dengan mengatakan bahwa semua pertanyaan itu tidak bodoh gitu. Ya ada pertanyaan bodoh memang. Memang ada gitu. Dan literally ada. Cuma kalau Anda nanya bodoh ke saya nggak akan bilang gitu aja. Cuma dalam hati aja gitu ya. So, supaya Anda tetap nggak tersinggung. Pak, ini at the end of the day Anda pernah sebel kan ditanyain orang kok nanyanya begitu kan? Tetap aja. Oke. So, sudah di email tapi nggak dibalas, jangan di email tapi chatting. Biasa saya chatting sih. Kalau masuk ke business.facebook.com ke ads manajernya begitu atau business account itu kan ada help and support tuh lewat situ. Jadi chatting. Jadi mesti di hari kerja sih. Jadi kalau malam-malam gini biasanya nggak muncul tombol chattingnya, nggak muncul. Benchmark Tribelio siapa? Nggak ada. Nggak ada. Adanya Pritilan. Kalau landing page gitu ada. Let's say ada Linktree misalkan, ada di Indonesia ada Desti misalkan, itu cuma depannya doang. Kalau email marketing nggak ada dong, karena Desti nggak punya email marketing. Jadi ada Mailchimp misalkan, ada di Indonesia kirim email misalkan, itu emailnya. Community misalkan, community ya ada Facebook group of course. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang bikin customer journey selengkap Tribelio? Facebook group nggak bisa kayak Tribelio, Desti nggak bisa kayak Tribelio. Even Mailchimp nggak kayak Tribelio karena nggak punya community. So, kita 3 hal itu sih yang digabung jadi satu, jadi diferensiasi. Kok ide untuk buat value produk parfum apa ya? Customer journey gitu. Nggak tahu saya. Saya nggak tahu sih kalau itu sih. Misal saya mau model ke Denny dan mentor lain, yang harus saya model ini belief systemnya aja atau apa lagi? Semuanya sih. Belief systemnya, kemudian mindsetnya, semuanya. Can you imagine ya? Anda memodel saya begitu. Tapi belief sistemnya beda. Kemudian mindsetnya beda. Cara mikirnya beda. Saya willing loh untuk ngebayar orang untuk ikut kelas mereka dan sebagainya. Kalau Anda merasa bahwa saya cari yang gratisan dulu, Anda nggak literally nggak memodel saya dong. Saya senangnya bayar kelas kok. Russell Brunson saya bayar 1 miliar kok untuk saya bisa ketemu dan datang. Saya kayak gitu. Jadi kalau Anda mau kayak saya, tetapi itunya semua nggak ditiru, ya jangan bilang mau kayak saya, nggak ada sama sekali berbeda. I'm willing to pay. Saya belajar Facebook Ads ke orang di Amerika, siapa namanya? Thomas namanya. Dia bisa berjualan t-shirt 3 juta US dollar dalam waktu 2 bulan. 3 juta US dollar loh, itu 40 miliar lebih ya, 45 miliar in 2 months. Saya kontak, saya DM, saya minta belajar. Dia minta, oke, bayar $9.000. Saya bayar, nggak nawar saya.
Tapi setelah itu, skill saya naik luar biasa. Nah itu sih, itu kalau saya kayak gitu. Tapi kalau di sini, masih inilah, masih itulah gitu. Saya nggak punya excuse untuk belajar. Nah itu, jadi kalau misalkan mau kayak saya, jadi semuanya, belief system, cara ngomongnya, habitnya, semuanya ditiru kayak apa cara mikirnya. Kok untuk pemula yang ingin yang ngerjain semuanya sendiri, lebih baik fokus IG dulu atau langsung buat channel YouTube. Marketnya di mana? Itu dulu aja. Beradalah di tempat market Anda. Kalau market Anda banyak di YouTube, ya pakai YouTube. Kalau marketnya banyak di IG, ya di IG. Gitu. Saya kan punya IG jualan jamur tiram, tapi follower cuma secuil, masih di bawah 1.000 orang. Konten apa yang tepat agar follower saya mulai merangkak naik? Kalau saya simple. Jualan jamur tiram itu targetnya ke siapa? Diiklanin. Udah, gitu aja. Saya nggak mikirin follower kok. Saya ngelakuin IG live kayak begini. Saya Instagram saya posting tiap hari. Saya posting YouTube tiap hari. Saya nggak ngecek follower saya berapa, view saya berapa. I don't care. Karena bisnis saya bukan dari jumlah follower. Bukan kayak follower banyak, kemudian saya dapat iklan banyak. Saya nggak cari duit dari iklan masalahnya. Maka mindset itu yang mesti Anda perhatikan. Saya ketika jualan international dropship, punya Instagram account, itu dari nol, langsung saya hajar iklan. Miliaran iklannya. Langsung laku. Miliaran lakunya. Jadi nggak ada urusan dengan follower. Kelamaan. Mirip ClickFunnels ya, Tribelio. Enggak dong. ClickFunnels itu baru landing page sama email kan ya. Automationnya saya nggak tahu. Dia nggak bisa WA juga sih. Terus dia nggak punya komunitas. Fitur Linktree dan lain-lain disatukan di Tribelio. Lebih dong. Karena tadi ada fitur kayak Linktree, tapi ada fitur email marketingnya atau WA broadcastnya nanti. Kemudian ada fitur community. Bulan depan teman-teman, kita ada fitur dropshipping. Thank you udah bikin buku Content Creator Black Book, berguna banget, sip. Happy to hear. Ya, nanti saya akan live lagi lah for sure tentang dropshipping. Kita akan ada fitur dropshipping. Berarti modeling itu kita niru mindset, cara mikir, feeling, perilaku, beliefnya, semuanya iya. Itu di modeling. Konten telur bisa iya. Apakah FTMO benar-benar bayar profitnya? Iya, bayar, itu nggak ada masalah. Nah, kok bisa ingat nggak program bimbingan action buku Content Creator Black Book? Yes. Nah, ini teman-teman, pesan terakhir ya dari Lucky. Jadi buat Anda yang sekarang lagi nggak punya produk, lagi bingung mau jualan apa, dan bingung mau mulai dari mana, gabung jadi tim saya di program bimbingan untuk jadi resellernya Content Creator Black Book. Oke, jadi Anda bisa klik link, saya kasih linknya di sini, di content, sebentar ya, saya ketik dulu sebentar, Content Creator blackbook.com/join distributor. Nah, di situ menariknya adalah ada Mbak Lucky di sini yang akan ngebantuin Anda untuk praktek untuk action. Setiap hari Rabu dan Jumat ya, kalau nggak salah ya Mbak Lucky ya, setiap hari Rabu dan Jumat Anda akan ada Zoom call, kemudian praktekin semuanya, cara bikin konten itu dari mana, milenialnya seperti apa, langsung. Barang yang dijual adalah Content Creator Black Book, jadi nggak ada kompetitor, harganya juga bukan yang perang harga, nggak ada kompetitor kan ini kan. Nah, kemudian saya bantu Anda jualan, itu menariknya. Saya bisa bantu Anda jualan lewat IG Live kayak begini, jadi Anda tinggal undang teman-teman Anda untuk nonton IG Live saya akan jualan ke mereka, komisi Anda ambil. Kemudian kalau misalkan Anda punya teman komunitas, misalkan kayak gini, dan saya punya teman nih, komunitas MLM nih, membernya ada 100 nih, misalnya kayak gitu. Anda kenalin ke saya yang akan bikin webinar untuk mereka, Anda nggak usah, tapi komisi Anda dapat. Enak banget ya, Anda tinggal kenalin aja ke saya, kita negoin, yuk kita bikin acara bareng-bareng, saya yang jualan, udah. Jadi benar-benar enak banget di situ, itu offer dari saya, kalau memang Anda benar-benar mau belajar dari saya, yang tadi dari nol ya, mau jadi reseller dari buku ini, gitu aja. Kok yang udah beli list building black book versi lama, apa dapat updatean softbooknya? Enggak, jawabannya no. Oke. Menarik ada dropshipping. Oke, so I think itu aja teman-teman, ini udah lama banget. Udah lama banget, thank you so much ya udah nemenin, udah support saya dan Tribelio. Hopefully Tribelio bisa membantu Anda untuk ngembangin. Saya akan live lagi kapan-kapan lagi, kita akan bahas lagi, diskusi lagi santai seperti ini. Jadi buat Anda sekali lagi, yuk nempel deket-deket supaya Anda tahu mindsetnya seperti apa. Nempel juga ke teman-teman yang sudah berhasil. Jangan nempel ke orang-orang yang nggak berhasil, terus habis itu mereka komplain, Anda ikutan komplain. So, remember,
nggak ada kok yang namanya kayak ini lagi susah, lagi apa gitu. Jangan pakai kayak begitu, lagi gagal sebagainya. Oke, nempel aja sama orang-orang yang ngebut. Kata-kata itu nggak ada sama sekali kok di otak mereka. Alright, so I think itu aja. Kalau Anda tadi masih pengen bareng join bersama dengan tim saya, tadi ada linknya ya. contentcreatorblackbook.com/join-distributor. I think itu aja. Thank you so much buat teman-teman sekalian. Happy weekend ya. Bye-bye.